bisa bertemu lagi di forum budaya ilmu ya, diskusi. Nah, malam ini kita akan mendengarkan review buku dari Kak Fasya gitu ya. Sebentar. Dewasa ini manusia mulai kehilangan makna utuh akan dirinya. Sekelompok manusia kehilangan arah karena meninggalkan spiritualitas yang merupakan bagian dan fitrah kemanusiaannya. Sedangkan sekelompok manusia lain hanya fokus pada sisi spiritual dan abai terhadap sisi kemanusiaannya yang membuatnya lupa pada perannya. Dengan bahasa yang populer dan ringan, Bapak Fahrudin Faiz mengajak pembaca untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhiratnya dengan memahami makna menjadi manusia dan menjadi hamba. Mungkin lebih dalamnya kita akan melihat Kak Fasya mereview bukunya yang berjudul apa Kak Fasya? Udah lupa lagi. Manusia menjadi hamba. Kariri. Apa judulnya? Menjadi manusia menjadi hamba. Iya, menjadi manusia menjadi hamba. Nah, kita akan melihat apa sih yang dibahas dalam bukunya gitu ya. Kemudian juga kita akan melihat apa sih yang dikemukakan penulis di dalam bukunya gitu ya. Kita juga akan melihat bagaimana apakah buku ini tuh benar secara keseluruhan atau secara kesimpulannya nanti benar, apakah ada beberapa bab saja yang benar gitu ya. Kita akan melihat dan juga kita akan melihat apa kaitannya buku ini dengan kita sekarang gitu ya. Mungkin karena kita semakin penasaran ya kepada Kak Fasya yang akan mereview bukunya. Mungkin teman-teman juga nanti di akhir setelah review akan di apa namanya dibuka sesi tanya jawab ya. Jadi dipersiapkan nanti bisa ditulis di kolom komentar atau bisa raise hand gitu. Mungkin tanpa memperpanjang kata langsung saja kepada Kak Fasya dipersilakan untuk langsung saja mereview bukunya. Baik, terima kasih dari Riri. Maaf ini Oke, jelas ya dari Riri? Oh, jelas Kak. Oke, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi shalom sadri wa yassir wabarakatuh. Insyaallah di sini saya akan menyampaikan tentang review buku yang berjudul Menjadi Manusia Menjadi Hamba karya Bapak Fahrudin Faiz. Saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah Fasya. Ini di Ana kok ngeheng ya? Apa di Ana doang apa lagi? Iya. Coba Ana bantu ini ya. Atau Ana share ke Riri aja ya? Coba Kak Mariam. Soalnya Riri tuh kadang suka ngeheng juga kalau share screen.
Muncul. Ini udah muncul tapi di layar anak bukan ini yang muncul ya. Bentar. Ya, kita mulai. Jadi buku ini berjudul Menjadi Manusia Menjadi Hamba. Penulisnya adalah Bapak Fakhruddin Faiz dan penerbitnya dari Naura Books. Ini Naura Books ini masih satu grup dengan Mizan. Jadi bagian dari Mizan, penerbit Mizan. Dan bukunya itu pertama kali terbit tahun 2020. Tapi yang anak punya ini cetakan ketiga, bulan September tahun 2021. Oke, langsung aja kita ke penulisnya. Kita mengenal, kalau insya Allah kalau Bapak Fahrudin Faiz sering didengar ya, terutama buat kakak mahasiswa, apalagi yang punya minat terhadap filsafat, juga mungkin tasawuf juga. Jadi Bapak Dr. Haji Fahrudin Faiz ini adalah seorang dosen di Kalijaga, Yogyakarta. Jadi beliau itu S1-nya AFI UIN Suka, S2-nya juga di UIN Suka, jurusan AFI, S3-nya juga UIN Suka, jurusan AFI. Nah, kemudian beliau mengajar di UIN Suka, dan sekarang beliau selain mengajar juga jadi pengasuh kajian ngaji filsafat yang secara rutin dilaksanakan di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta sejak tahun 2013. Sampai sekarang masih berlangsung, insya Allah. Dan ini saya sertakan beberapa buku karya beliau. Ini diantaranya saja, masih banyak dari yang lain pada ini. Yang pertama yang akan kita review adalah Menjadi Manusia Menjadi Hamba. Kemudian ada Menghilang, Menemukan Diri Sejati, ada Hermeneutika Al-Quran, kemudian ada Mati Sebelum Mati, Buku Kesadaran Hakiki, dan Aku Bertanya Maka Aku Ada. Ini 5 di antara buku-buku beliau yang sudah beliau tulis. Nah, di sini kan ada buku Hermeneutika Al-Quran. Memang beliau itu, kalau saya pernah dengar, beliau itu pro hermeneutika, dan di buku sini juga dan pengantarnya beliau bilang kalau setiap teks itu punya otonominya masing-masing, dan beliau percaya buku Menjadi Manusia Menjadi Hamba itu juga seperti itu. Tapi uh, saya belum mendalami sebenarnya beliau itu pro hermeneutikanya itu bagaimana. Jadi masih kurang tahu sebenarnya beliau tuh pro-nya tuh di bagian apa sih gitu. Apakah yang emang sangat-sangat berbeda dengan worldview Islam atau tidak. Itu saya masih belum mendalami, jadi belum bisa mengatakan bagaimana sih posisi beliau terhadap hermeneutika Al-Quran ini. Oke, selanjutnya. Ya, jadi kenapa beliau menulis buku ini, Menjadi Manusia, Menjadi Hamba? Karena kita udah jadi manusia modern ya. Hidup di zaman modern ini, kita memang banyak sekali plusnya. Ada kemudahan-kemudahan yang kita rasakan, kecanggihan teknologi, ya, kemudahan berinteraksi juga, di mana kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang jauh, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita nih. Misalnya kayak gini ya, ini kan saya posisinya memang di Jawa gitu, tapi bisa ketemu sama teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi barangkali. Nah, ini kan termasuk dari kecanggihan teknologi di zaman modern. Tapi ternyata zaman modern ini punya negatifnya juga, teman-teman. Dan ini berdampak terhadap manusianya, terhadap kitanya sendiri. Jadi ada yang namanya dehumanisasi manusia modern. Jadi manusia modern itu mulai kehilangan jati diri kemanusiaannya. Coba kita lihat ada dislokasi kejiwaan. Coba semenjak media sosial ada, kita itu lebih sering mendengar istilah-istilah anxiety, depresi, kemudian insecure, kemudian apalagi OCD gitu kan. Yang ini kan mental health gitu, terhadap kondisi jiwa yang sebelumnya itu tidak sering kita dengar gitu. Dan sebenarnya di antaranya itu memang ada pengaruh dari kecanggihan teknologi ini, dari media sosial itu sendiri. Kayak
Misalnya kalau ada kan orang-orang yang melihat temannya punya pencapaian-pencapaian di media sosial dan dia akhirnya merasa dirinya itu belum sebaik temannya. Jadi dia mengalami krisis diri kayak kalau yang sering kita dengar tuh quarter life crisis gitu kan. Krisis umur seperempat abad gitu. Umur 25 tahun gitu lah. Kayak kok udah umurnya 25 tahun tapi belum mencapai apa-apa gitu. Belum ada pencapaian, belum ada kerjaan tetap misalnya. Belum berkeluarga misalnya seperti itu. Itu kan bagi sebagian orang dia pasti akan jadi bisa overthinking, bisa anxiety dan sebagainya. Nah itu tadi. Kemudian ada disorientasi karena kehilangan pegangan. Runtuhnya nilai-nilai lama. Nah ini disebabkan juga manusia modern itu mengalami banyak krisis. Salah satunya krisis eksistensial gitu. Kalau kata Syed Hussein Nasr, kenapa manusia modern ini mengalami krisis itu karena disebabkan awalnya itu dari manusia modern itu memberontak pada Tuhan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya tuh ada krisis epistemologi, krisis ekologis, dan yang paling yang sedang kita bahas ini ya, krisis eksistensial. Dia jadi bingung, untuk apa sih dia hidup gitu. Misalnya aku bekerja, kemudian aku makan, aku berkeluarga, apakah hidupku sendiri itu aja gitu. Jadi kehilangan tujuannya dia mau apa gitu. Kalau krisis epistemologis kan misalnya yang ada itu ya sekularisasi, pemisahan antara agama. Sekarang penemuan-penemuan ilmuwan itu tidak ada tujuannya gitu. Ada beberapa ya yang tidak bertujuan, misalnya kayak cloning. Itu untuk apa? Mungkin untuk pengembangan sains, untuk melihat seberapa limit sih manusia ini gitu. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan jadi krisis epistemologis juga. Krisis ekologis misalnya, manusia menciptakan plastik untuk menggantikan kaca. Tapi ujung-ujungnya kita jadi punya masalah dengan plastik. Yang mana itu menimbun, terus akhirnya jadi kita di mana-mana tuh menemukan sampah-sampah plastik yang nggak bisa didaur ulang bahkan ya. Jadi dia jadinya mikroplastik kan. Dia nggak bakal hilang dari muka bumi ini. Kalau teman-teman pernah nonton A Plastic Ocean, itu banyak banget sampah yang sudah manusia hasilkan yang ada di laut. Jadi itu sangat-sangat rusak lingkungan. Bukan otomatis itu kan berdampak juga sama manusia. Nah itu dia. Jadi krisis-krisis dari modernisasi. Kemudian ada deprivasi relatif atau perasaan tersingkir dan terasing dalam bidang kehidupan tertentu. Nah ini seperti tadi, dia bekerja 9 to 5, datang ke kantor, kerjain kerjaan dia, tapi nggak tahu habis itu mau ngapain gitu. Pulang, tidur, besoknya kerja lagi, habis itu tidur, makan, udah gitu aja. Untuk apa sih dia melakukan itu gitu? Rasa terasing. Atau misalnya dia sedang berada di suatu kondisi sosial gitu, di mana yang lain itu pasti kalau kita ngumpul ya biasanya itu pegang HP kan masing-masing. Jadi media sosial atau internet tuh ya, kecanggihan teknologi tuh oke, dia menjauhkan yang dekat, memudahkan interaksi, tapi juga dia mendekatkan yang jauh gitu. Jadi kerasa nggak sih kalau kita ketemu sama teman-teman, bahkan teman yang akrab banget, tapi tiap ketemu ada aja kita pasti sibuk sama HP sendiri gitu. Itu kan jadi membuat manusia itu merasa terasing. Nah, kata Eric Fromm itu senada dengan yang dia bicarakan, ada alienasi atau perasaan terasing tadi, dan manusia menjadi budak dari mesin besar yang ia ciptakan sendiri. Nah, ini seperti tadi, industri tadi, revolusi industri di Inggris, kemudian itu kan mengarah ke kapitalisme, ke marxisme gitu kan. Dan sekarang manusia itu jadi budak kapitalis sendiri dari mesin besar yang diciptakan, dan ia tuh saking besarnya mesin yang diciptakan itu manusia tidak bisa mengendalikannya lagi, akhirnya dia yang dikendalikan gitu. Sama seperti media sosial misalnya, dia menciptakan Instagram, Facebook segala macam, tapi ujung-ujungnya manusia jadi budak dari media sosial sendiri gitu. Kalau pernah nonton juga The Social Dilemma, itu sebuah film dokumenter tentang media sosial, itu di mana media sosial tuh memang dirancang untuk menarik perhatian manusia. Misalnya ada notifikasi. Nah, bila notifikasi itu untuk menarik perhatian manusia gitu, untuk terus-menerus mengecek HP-nya.
Atau misalnya icon Instagram itu kan sangat menarik perhatian, itu warnanya sangat mencolok. Itu juga bagian dari bagaimana kita itu terus-menerus tertarik untuk membuka media sosial. Itu kalau dari film dari sosial dilema tuh gitu. Nah, seharusnya manusia kan punya akal budi ya. Seharusnya dia itu memiliki paradigma filosofia. Philo itu artinya cinta dan sofia itu artinya kebijaksanaan. Jadi dengan akal budinya seharusnya dia mencintai kebijaksanaan gitu. Tapi manusia itu arogan. Manusia modern ini arogan. Dia merasa dia bisa sendiri, dia merasa tidak perlu bantuan dari luar dirinya, sehingga dia merasa dia tidak perlu untuk berkenalan pada sang kebijaksanaan itu. Ya, bagaimana dia mau mencintai kalau tidak kenal ya kan? Harusnya kenal dulu baru bisa mencintai. Tapi itu tadi, manusia merasa nggak perlu dengan kebijaksanaan, akhirnya manusia membentuk paradigma misosopia atau benci terhadap kebijaksanaan. Nah, ini dia. Dan inilah yang mengakibatkan manusia itu krisis spiritualitas gitu. Krisis spiritualitas yang mana sebenarnya spiritualitas itu adalah bagian dari fitrahnya. Jadi, artinya manusia itu sebenarnya butuh pada spiritualitas. Tapi karena dia menyingkirkan hal itu, akhirnya dia harus mengisi mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang lain. Jadi bagaimana? Jadi ada yang mengisi dengan ambisinya, dengan hasratnya, dengan egonya, dengan status, pangkat, jabatan, harta dan sebagainya. Jadi kering spiritual gitu. Dan untuk menjawab persoalan ini, ada sekelompok manusia yang fokus pada spiritual saja. Jadi di sisi lain ada yang fokus pada dunia. Kata Pak Fahrudin Faiz, harusnya kita tuh seimbang antara dunia dan akhiratnya. Seperti dalam Quran Surah Qasas ayat 77 ya. Kalau anda carilah negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia gitu. Jadi harus seimbang antara dunia dan akhiratnya. Nah, makanya dari itu beliau bilang, ya manusia ini punya mandat, dua mandat. Next. Nah, mandat manusia itu apa aja? Ada dua. Jadi tugas dan peran manusia di muka bumi ini, Khalifah fil ar dan Abdullah. Jadi kita itu sebagai wakil Allah di bumi dan sebagai hamba Allah. Nah, dua mandat ini, dua tugas ini, dua peran ini akan konsekuensinya itu menghasilkan dua pengetahuan, dua ilmu. Yang pertama, bagaimana cara manusia menjadi manusia yang benar. Bagaimana cara menjadi manusia yang benar. Yang kedua, bagaimana cara menjadi hamba yang benar. Nah, maka dari itu, Pak Fahrudin Faiz menulis buku ini dengan harapan pembaca bisa memahami bagaimana kita menjadi manusia dan menjadi hamba. Karena menjadi manusia sejati antara lain menjadi manusia yang sadar akan hakikat kehambaannya. Dan menjadi hamba yang sejati berarti sadar akan kedudukan dan perannya sebagai manusia. Jadi seimbang antara hamba dan manusia itu sejalan perannya. Gitu. Nah, buku ini sebenarnya sebagian isinya tuh adalah materi dari ngaji filsafat. Tadi kan sudah dimention ya Pak Fahrudin Faiz ini juga sebagai pengasuh atau pengisi di ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta. Ini insya Allah diselenggarakan setiap Rabu malam. Jadi kalau teman-teman ada yang berada di Yogyakarta atau sekitarnya, bisa singgah untuk mendengarkan pemaparan beliau. Ini juga ada uh, kanal YouTube-nya, NJS Channel. Di sini juga ada ngaji filsafat dari Bapak Fafruddin Faiz. Oke, ini daftar isi bukunya. Yang bagian pertama membahas tentang manusia, bagian kedua tentang waktu, bagian tiga penghambaan. Jadi ada tiga bagian. Buku ini dibaginya tiga bagian. Bagian pertama manusia itu bahas tentang fitrahnya manusia dulu. Kemudian ada humor, pernikahan, doa, main-main dalam hidup, dan nama baik. Bagian keduanya membahas tentang waktu, misteri waktu, dan ateisme praktis. Bagian ketiga membahas tentang penghambaan, ibadah lahir dan ibadah batin, dan Diogenes di anjing. Nah, ini di bagian satu ini menurut saya itu uh, membahas semuanya tentang fitrah manusia. Sebenarnya inti dari buku ini adalah fitrah gitu. Karena yang pertama misalnya fitrah manusia,
tentu saja membahas tentang fitrah ya secara detail gitu. Kemudian ada humor. Nah, humor ini kata Bapak Fahrudin Faiz adalah fitrah manusia juga. Hanya manusia yang punya humor. Yang bisa melucu tuh cuma manusia gitu. Kalau hewan dan tumbuhan nggak bisa. Tentu saja tumbuhan nggak bisa ya. Tapi kalau ada hewan yang lucu ya, maksudnya kelakuannya tuh unik gitu. Nah, itu karena kita melihat bahwa hewan itu kelakuannya mirip dengan manusia. Makanya kita menganggap itu lucu gitu. Sebenarnya dia nggak ada niat untuk melucu, tapi kita lihatnya lucu. Karena tadi humor itu yang punya cuman manusia. Dan itu fitrahnya manusia. Kemudian pernikahan. Ini ya tentu saja fitrahnya manusia adalah berpasang-pasangan dan berketurunan gitu kan. Makanya eh, ada ada orang yang bertanya kepada Enci Aiman Azli. Nah, dia itu kayak coach marriage gitu. Ada yang bertanya, apa motivasi menikah selain karena sunnah Rasulullah SAW? Kemudian Enci Aiman tuh jawab, oh, motivasi apa lagi yang kamu butuhkan lebih daripada untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Nah, itu jadi pernikahan itu bagian dari fitrah kita dan sunnah Rasulullah SAW. Ada si Guyon, ini seorang santri, dia santai gitu, nggak nikah-nikah. Terus kata gurunya, kenapa nggak nikah gitu? Kenapa nggak nikah-nikah? Lalu kata santrinya, karena an nikah santai. Dia salah baca sebenarnya. Sebenarnya apa? Yang benar hadisnya itu adalah an nikah sunnati gitu. Tapi dia salah baca jadi santai. Makanya dia nggak nikah-nikah. Ya itu sih guyon sedikit. Jadi pernikahan itu adalah sunnahnya Rasulullah dan fitrahnya kita untuk berpasang-pasangan dan berketurunan juga. Jadi kalau ada orang yang child free dan dia mau hidup sendiri, bukan karena menuntut ilmu misalnya, tapi karena dia emang nggak mau berpasangan, nggak mau nikah, itu berarti dia ada menyelisihi fitrahnya. Kecuali para ulama yang tidak menikah ya, karena beliau itu pasti punya alasan tersendiri yang kuat dan itu pasti ada maslahatnya lah gitu. Karena beliau lebih mengerti ya mengenai permasalahan ini. Ya kemudian ada doa, ini juga fitrah manusia juga. Kita adalah makhluk yang lemah, pastinya kita butuh bantuan dari luar diri kita yang pasti itu punya kekuatan lebih daripada kita. Jadi doa ini juga sebagai pengakuan kita bahwa kita lemah, kita adalah seorang hamba yang nggak bisa apa-apa gitu, tanpa Tuhannya. Itu bagian dari fitrah manusia ya, lemah dan terbatas. Nah, kita kan terbatas, kita lemah. Maka dari itu kita minta supaya Allah bantu kita. Melalui apa? Melalui kita berdoa. Gitu. Misalnya nih, lagi saudara-saudara kita di Palestina kan di sana sedang digenosida oleh Israel. Kita kan ini nggak bisa ke sana ya. Kalaupun kita bisa ke sana itu susah sekali karena pasti akan dipersulit gitu. Dan ya kita lakukan apa yang kita bisa, donasi, edukasi, boykot pastinya, dan doa. Doa inilah yang sangat sangat bisa kita langitkan buat saudara-saudara kita di sana. Dan apa ya, kita sebagai manusia yang lemah kita nggak bisa langsung ke sana. Mungkin juga kalau kita ke sana kita bukan yang ngebantu tapi malah bikin susah gitu. Nambah-nambahin mulut yang harus dikasih makan, nambah-nambahin orang yang harus ditenangin gitu kan. Ya jadi kita doa, kita minta kepada Allah sebagai baik penjaga, sebagai baik pelindung untuk membantu mereka, menjaga mereka dari kezaliman. Kemudian main-main dalam hidup. Ini maksudnya hidup itu jangan serius-serius amat gitu. Jadi manusia itu kalau hidup jangan terlalu serius, tapi jangan suka main-main juga. Boleh apa? Umurnya boleh, guyonnya boleh, tapi jangan keterusan. Sesekali gitu. Jadi jangan serius mulu, jangan guyon mulu juga gitu. Nah, nama baik ini sebenarnya adalah tulisan refleksi dari beliau. Jadi yang saya garis miring itu adalah tulisan refleksi dari beliau. Ini kalau di bukunya itu warnanya beda sendiri, lembarannya tuh paling cuma 2 lembar gitu. Itu kisah-kisah aja, cerita refleksi dari beliau setiap di akhir bab.
Dan waktu itu juga fitrah, teman-teman. Fitrah manusia untuk memanfaatkan waktunya dengan maksimal, dengan produktif. Sering kan kita kalau misalnya waktu kita terbuang sia-sia, kita kayak ngerasa nggak serak gitu, kayak ngerasa sedih, ngerasa kok aku nggak mau ngapain ya, kok aku nggak menghasilkan apa-apa ya gitu. Tapi ketika kita bisa memaksimalkan waktu kita, memanfaatkan waktu kita dengan baik, memanajemen waktu kita dengan baik, kita rasanya senang gitu. Itu karena bagian dari fitrah kita adalah waktu, memanfaatkan waktu. Dan waktu ini memang misteri ya. Waktu itu adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa. Itu kalau saintis sudah ngomong waktu itu udah wow banget, udah panjang banget. Sama filosof juga kalau ngomongin waktu tuh udah panjang lebar. Ya, Masya Allah itu memang waktu. Gitu. Kemudian ateisme praktis ini juga cerita refleksi. Bagian penghambaan ada ibadah lahir dan ibadah batin. Nah, di bab ini beliau mengambil dari kitab Sirul Asror karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi di bagian 3 ini rasanya sangat sufi, sangat tasawuf gitu kan. Karena beliau mengambilnya dari kitab tasawuf Sirul Asror. Di situ disebutkan bagaimana ibadah lahir itu, di mana ibadah batin itu, di mana ilmu zohir, ilmu batin itu bagaimana. Nah, di bagian 3 ini dijelaskan. Kemudian ada refleksi cerita Diogenes si anjing. Nah, Diogenes ini adalah orang Yunani kuno. Dia adalah pencetus atau cikal bakal munculnya aliran sinisme dalam filsafat gitu. Mungkin boleh di googling. Karena ini banyak sekali ya pembahasannya, mari kita bahas di bagian 1 manusia. Oke. Nah, jadi manusia hakiki adalah manusia yang menetapi jalur fitrahnya sebagai manusia. Sebenarnya fitrah itu apa sih? Kalau kita sering dengar Idul Fitri, nah itu berasal dari kata futur, fitrah. Futur itu artinya makan pagi, karena di Idul Fitri kan kita disunahkan untuk sarapan ya, untuk membedakan bulan Ramadan gitu. Kita disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu, lalu kemudian sholat Id. Idul Fitri artinya hari raya Fitri, hari raya Fitri. Kemudian fitrah juga diartikan sebagai tabiat, ciptaan, dan asal kejadian. Kemudian fitrah juga diartikan sebagai suci atau kosong. Nah, ini terkait hadis Nabi, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi adalah orang tuanya. Tuh, fitrah. Atau kosong. Nah, kalau tadi Idul Fitri kan biasanya kembali ke fitrah gitu. Kalau Ustadz Asep Sobari, beliau tuh kurang setuju dengan kata-kata itu. Karena bisa jadi fitrah itu kan artinya kosong. Berarti kita kembali kosong dong. Berarti selama ini misalnya udah berbelas tahun atau berpuluh tahun beribadah, tiba-tiba kembali ke fitri, kembali kosong gitu. Jadi itu menurut beliau. Kalau misalnya kembali ke fitri, kembali kosong berarti rugi dong. Gitu. Tapi kalau Bapak Farudin Faiz di sini, beliau ngasih guyon di sini di dalam bukunya. Jadi kalau misalnya akhir bulan, dompetnya lagi fitri, artinya dompetnya lagi kosong, gitu kata beliau. Jadi beliau juga menyebutkan beberapa guyon ya di sini. Karena tadi ini kan sebagian bukunya isi dari materi ngaji filsafat. Ngaji filsafat itu kan penyampaiannya secara lisan ya. Jadi ketika baca bukunya itu memang bahasa lisannya itu terasa. Tapi memang sudah diedit ya. Jadi menjadi bahasa lisan, jadi bahasanya lebih terapi. Makanya ini rasanya kayak lagi dikasih obrolan gitu, lagi ngobrol. Karena bahasanya bahasa lisan lah. Enggak yang terlalu berat, bahasanya emang bahasa ringan gitu. Kemudian fitrah juga artinya agama atau jalan. Ini Quran surah Ar-Rum ayat 30. Fitratullahi lati fatran nasa 'alaiha gitu. Fitrah Allah berarti agama Allah gitu. Jadi artinya fitrah ada 4 ini. Nah, sekarang manusia dalam Al-Qur'an. Manusia dalam Al-Qur'an itu ada 4 istilahnya. Bashar, insan, dan nas. Nah, bashar ini terkait dengan segi fisiknya manusia gitu. Dan inilah kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena iblis itu melihat Nabi Adam dari segi basarnya saja, dari segi fisiknya saja. Kan
Kata iblis tuh Nabi Adam diciptakan dari tanah, aku dari api gitu. Untuk apa tanah? Untuk apa api sujud pada tanah gitu. Nah, jadi kata Bapak Fahrudin Faiz, artinya kalau ada orang yang melihat orang lain dari segi fisiknya saja, berarti mirip-mirip iblis. Karena melihat dari segi masyarnya saja. Itu guyon-guyon. Guyon beliau di dalam buku ini juga. Gitu. Kemudian ada ins. Ins itu artinya jinak. Jinak di sini manusia artinya beradab, bisa diatur dan mau diatur. Kita kan hidup ini punya peraturan ya, dan kita peraturannya itu dari siapa? Dari sang pengatur. Nah itu dia. Kalau dalam Al-Quran sendiri, ins itu disandingkan dengan jin. Wama khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Karena jin itu kebalikannya dari ins itu, dari jinak. Nah, seperti itu. Jadi ins di sini jinak artinya beradab. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kan orang yang tidak beradab itu apa? Biadab. Itu diartikan orang yang tidak beradab. Tapi beda kalau bahasa Arab, biadab itu artinya dengan adab, berarti malah bukannya biadab, tapi malah beradab jadi artinya. Jadi di sini pakai term yang bahasa Indonesia, biadab. Artinya tidak beradab. Kemudian insan. Nah, insan ini dilihat dari segi akalnya. Jadi manusia itu diberi akal oleh Allah SWT dan oleh karenanya dinamakan insan. Ini mungkin sedikit kalau Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, beliau itu memang memaknai manusia itu dengan insan. Karena tadi, karena ada akalnya gitu. Dan juga karena manusia itu nisyan. Nah, manusia itu lupa. Lupa apa? Lupa bahwa dia pernah bersaksi bahwa dia mengakui Allah sebagai Robnya. Gitu. Ketika insan itu bertemu dengan bashar, ya jadi manusia itu punya sisi insaniyah, ada basyariyah. Ketika insaniyah itu diliputi oleh basyariyah, maka basyariyah itu akan membuat insaniyah ini lupa terhadap perjanjian itu. Akhirnya ada orang-orang yang menyimpang dari perjanjian tersebut bahwa dia pernah berjanji dulu di alam ruh bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Ayatnya kan Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Nah itu. Jadi insan ini dikaitkan dengan akal ya. Kemudian ada nas. Nah, nas ini merujuk pada kolektifnya manusia, jamaknya manusia itu nas. Misalnya ya ayuhan nas, wahai manusia gitu. Kemudian mukarram. Nah, manusia ini adalah diberi akal sama Allah. Kemudian diberi intuisi, diberi imajinasi, diberi daya memilih gitu kan. Dan oleh karenanya dia mukarram. Manusia juga ahsan untuk ilmu. Diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Jadi jangan insecure karena kita ahsan takwim. Gitu. Jangan merasa kurang cantik atau kurang cakep segala macam karena kita ahsan takwim. Itu harus disyukurin, harus di-embrace lah. Kemudian karena manusia ini mukarram, maka dia diberi taklif, dia dibebani tugas, dia jadi mukallaf. Tugasnya apa tadi? Ya tadi itu, khalifah fil ard. Nah, dia menjadi wakil Allah di bumi. Kemudian, tapi dia juga punya mukhayyar. Dia bisa memilih. Dia bisa memilih apakah dia akan menjalankan tugasnya atau tidak. Gitu. Apakah dia mau menjalankan tugasnya sebagai khalifah, sebagai hamba, atau mengabaikan hal-hal itu. Kalau menjalankan tugasnya, apakah dia menjalankan tugasnya dengan baik, atau aja, atau seminimal mungkin gitu. Nah, tapi semua pilihannya itu punya balasannya, punya konsekuensinya, yaitu majzi. Jadi manusia itu dia melakukan apa, pasti ada balasannya. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad kan, cintailah siapapun yang engkau mau, tapi engkau pasti akan meninggalkannya. Bukanlah apapun semaumu, tapi kamu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah ini, majzi. Jadi manusia tuh boleh memilih, dia mukhayyar, dia bisa memilih untuk melakukan apapun, tapi setiap apapun yang dia pilih ada konsekuensinya. Yang tadi majzi. Oke. Selanjutnya kita ke filsafat manusia. Jadi manusia itu adalah tujuan akhir penciptaan
penciptaan dan manusia dan filsafat manusia yang disebutkan Bapak Fahrudin Faiz di buku ini. Nah, ini tadi teman-teman. Manusia tadi tujuan akhir penciptaan. Ya, ini namanya cosmic calendar atau kalender cosmic kalender kosmos. Ini saya dapetin waktu nonton Cosmos Space Time Odyssey di National Geographic. Ini udah lama banget, tahun 2014. Nah, ini kalendernya dibuat oleh Androyan dan ini apa ya? Ini dalam satu kalender ini hitungannya adalah 13,8 miliar tahun. Ya, 13,8 miliar tahun. Ini dari Big Bang sampai manusia ada gitu ceritanya. Jadi setiap bulan itu 1 miliar tahun. Jadi dari Januari ke Februari 1 miliar tahun, dari Februari ke Maret 1 miliar tahun gitu hitungannya ya. Jadi dari Januari sampai 31 Desember itu tadi 13,8 miliar tahun. Nah, satu harinya itu kurang lebih 40 juta tahun. Jadi dari tanggal 1 Januari ke tanggal 2 Januari itu hitungannya 40 juta tahun. Kemudian 1 jamnya itu kurang lebih 2 juta tahun. Jadi dari jam 12-nya 1 Januari ke jam 1 itu hitungannya 2 juta tahun. Nah, dari 1 Januari ini Big Bang, ceritanya Big Bang. Terus gitu kan ya. Terus lahirlah debu-debu nebula gitu kan ya. Nah, di bulan Maret ini, lihat nggak ini ada apa? Di bulan Maret itu ada galaksi Bima Sakti, terbentuk Milky Way. Ceritanya seperti itu. Berarti ya sekitar 3 juta tahun lah ya. 3 miliar tahun setelah Big Bang. Kemudian di bulan Agustus nih ada yang terang benderang, itu matahari kita, matahari tata surya kita. Ini terbentuknya di akhir Agustus. Kalau dari sini. Kemudian di bulan September tuh mulai terbentuk tata surya kita. Dan manusia tuh di mana sih? Manusia tuh di akhir 31 Desember di malam, tengah malam banget. Ini ibaratnya tuh mau ke tahun berikutnya itu baru manusia muncul di permukaan bumi. Ini teman-teman, Masya Allah, alam semesta ini betul-betul kayak dipersiapkan buat manusia gitu. Dari Big Bang, terus ada galaksi, sudah disiapin, ada matahari, ada tata surya, terus posisinya tuh dari matahari ke bumi tuh pas banget, sehingga bumi itu menyokong kehidupan gitu buat manusia. Nah, emang kalau pakai kalender kosmik ini, Wilfy-nya masih Wilfy Barat ya. Ini kita ambil lah kayak dari penciptaan, dari awal mulanya awal semesta sampai ke bumi itu layak huni itu sangat-sangat panjang waktunya. Tadi 13,8 miliar tahun itu disiapkan, ibaratnya disiapkan alam semesta itu untuk dihuni manusia. Masya Allah. Jadi harus sangat bersyukur. Jadi lahir ke bumi, jadi diberi amanah sebagai manusia. Kalau teman-teman juga nanti sempat nonton YouTube-nya Kurz Gezak, itu ada kanal YouTube. Judul videonya itu You are the center of universe, literally gitu. Nah, di situ betul-betul dilihatkan bahwa apapun yang alam semesta ini diciptakan seimbang dengan manusia. Pokoknya kompatibel sama manusia. Baik yang paling besar, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya, you are the center of universe gitu. Kurs Gezak. Kan YouTube Kurs Gezak. Oke, boleh next. Nah, ini manusia adalah masterpiece-nya Allah. Kita lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah 30 sampai 31. Teman-teman, manusia itu kan sebelum manusia itu ada ciptaan Allah yang lain ya, kayak iblis, malaikat, terus jagat raya. Tapi yang Allah pamerkan ke malaikat siapa? Manusia, Nabi Adam. Kemudian yang Allah ajari apa kalimat nama-nama benda itu adalah Nabi Adam, manusia. Coba malaikat Allah tanya, tahu nggak ini namanya apa? Kemudian malaikat bilang, kami tidak tahu kecuali apa yang engkau ajarkan pada kami. Nah, sedangkan Nabi Adam diajarin
diajarin nama-nama benda. Itu saking spesialnya manusia. Jadi Allah tuh sangat-sangat sayang sama manusia, bahkan Allah tuh membanggakan manusia di hadapan makhluk lainnya, bahkan disuruh untuk sujud gitu pada Nabi Adam sebagai penghormatan ya, sebagai penghormatan. Jadi uh, jangan insecure jadi manusia dan jangan apa ya, jangan kufur nikmat juga, harus benar-benar menjalankan amanah ini gitu, meskipun wa iya. Kemudian yang tadi, manusia itu sangat kompatibel dan pas untuk alam semesta ini, dan itu pasti bukan kebetulan, karena terlalu banyak hal yang jadi kebetulan kalau begitu. Misalnya, uh, kok bisa bumi itu pas banget jaraknya dengan matahari sehingga menyokong kehidupan, sehingga airnya nggak beku, airnya cair, buminya tidak terlalu panas. Kemudian jarak bumi dengan bulan itu pas banget, sehingga nggak ada yang namanya laut itu sangat berombak ketika pasang pasang surut gitu ya. Tapi pas banget gitu untuk mendukung kehidupan. Dan ada oksigen dan apalagi bumi ini diberi tumbuh-tumbuhan dan itu pasti bukan kebetulan. Pasti itu ada yang mengatur gitu. Dalam ini kan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu pasti biasanya yang harus ada dan itu tidak mungkin, dan itu adalah nah ini dia, manusia adalah mikrokosmos karena yang ada di lingkup besar makro dan terkandung dalam diri kita. Manusia itu alam atau jagat cilik atau jagat kecil mikrokosmos. Nah, semua yang ada di jagat besar ya, makrokosmos tergantung dalam diri kita. Unsur-unsur ini semuanya kan ada di alam semesta tuh ada juga di dalam diri manusia ya. Unsur alam, kodok, api, air, tanah, dan udara. Kemudian unsur mineral kan manusia juga punya fosfor, magnesium. Nah, kalau untuk tumbuhan itu tumbuh berkembang biak. Jadi tumbuhan punya tidaknya. Kemudian hewan. Hewan itu kata dibagi oleh Imam Al-Ghazali menjadi dua. Bahimiyah dan sabuiyah. Bahimiyah itu hewan ternak. Sabuiyah itu hewan buas. Nah, jadi apa yang kan unsur tumbuhan dengan unsur hewan. Jadi unsur hewan itu punya tiga tadi, makan, tumbuh, dan berkembang biak. Tapi dia bisa bergerak. Nah, ada tambahannya bergerak. Tapi kalau bayinya kerjaannya makan, tumbuh, berkembang biak, dan bergerak. Itu aja 4 aja. Kalau sabu iya itu hewan buas, dia ada keagresifan, agresif, ada ambisinya. Nah, ibarat manusia itu keinginannya harus terpenuhi walaupun dengan jalur kekerasan. Pokoknya senggol sana, senggol sini. Gitu. Pokoknya ambisinya harus terpenuhi. Nah, itu dia. Nah, jadi kata Pak Faiz, kita harus refleksi diri kita nih. Kita ada di mana gitu. Atau bahkan kita di unsur manusia, misal ada natik dan akil. Nah, natik ini kemampuan atau daya untuk bertutur kata. Kalau akil itu berdaya pikir, ya. Nah, kalau tambahan juga ini dari Profesor Al-Atas, jadi manusia itu punya namanya nafsu an-natiqah, jiwa berartikulasi. Nah, jiwa berartikulasi ini disimpulkan dari yang tadi. Manusia berjanji, punya janji pada Tuhan bahwa dia meyakini Allah itu adalah Tuhannya gitu. Itu di alam ruh. Nah, jadi itu yang disebut dengan nafsu an-natiqah, jiwa yang berartikulasi. Karena dia menjawab kan, jiwa itu menjawab, qalu bala syahidna. Nah, itu tadi. Jadi manusia ini bisa bertutur kata, dia bisa menyampaikan idenya, dan akil tadi juga dia bisa berpikir. Akal ya, akal. Kemudian ada unsur ilahiyah. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini
punya unsur ilahiyah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Jadi pasti ada kualitas ilahiyah di ciptaan itu. Kan ibarat kita kalau lihat lukisan itu pasti akan mencerminkan pelukisnya. Walaupun itu tidak sama ya, tapi tidak sama antara pelukis dan lukisannya, ya kan? Kalau kita lihat lukisan itu pasti ada ekspresi dari pelukisnya gitu. Atau misalnya ada pencipta lagu pasti ada ekspresi dari pencipta lagunya gitu. Tapi tidak sama antara lagu dan penciptanya. Sama seperti alam semesta, makhluk itu tidak sama dengan kholik. Ciptaan itu tidak sama dengan mencipta. Tapi kita punya unsur ilahiyah, jalaliyah dan jamaliyah. Jalaliyah itu kebesaran dan keagungan, kalau jamaliyah itu keindahan. Ini misalnya gunung itu kan besar ya, dan jamaliyah itu misalnya kayak padang bunga, atau kita lihat sesuatu yang indah-indah lah. Nah ini dia. Tadi kan segala sesuatu di alam semesta itu ada unsur ilahiyahnya, ada jalaliyahnya, ada jamaliyahnya. Dan itu jadi refleksi kita untuk bersikap atau bersifat dengan sifatnya Allah yang Asmaul Husna itu ya, setidaknya. Kalau di buku The Secret of Divine Love itu dikatakan ciptaan itu pasti mencerminkan Tuhan gitu. Misalnya kita melihat sesuatu itu indah, berarti itu sifat Allah al-musawwir gitu. Atau sesuatu sangat halus sekali, terjadinya sampai tidak terasa. Misalnya perkembangan janin menjadi bayi, itu kan tidak terasa oleh ibunya. Prosesnya itu maksudnya nggak kayak urak-urakan gitu, nggak kan, halus sekali terjadinya. Nah itu berarti dan sebagainya. Kemudian sebagai wakilnya Allah di bumi. Nah, kalau sebagai wakil artinya kita menjalankan tugas dari yang memberikan perwakilan ya kan di bumi. Tapi sebagai wakil kita tidak bisa menjadi ketua organisasi ya. Jadi wakil bisa mengganti manusia itu ada yang soal menjadi Tuhan. Karena fitrahnya manusia itu adalah bukan ketuanya. Oke, ini teori perspektif manusia dari buku ini. Ada 5 disebutkan sama Bapak Fahrudin Faiz. Yang pertama fatalisme. Fatalisme itu kalau dalam kalam namanya Jabariyah. Jadi semua tindak tanduk manusia itu udah diatur sama Allah. Gitu. Udah diatur sama Tuhan, baik detailnya. Jadi kalau ada orang jahat, itu bukan karena dia jahat, karena dia ditakdirkan menjadi orang jahat. Nah, itu teori fatalisme. Pokoknya kalau ada, itu udah ditentukan. Mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka itu udah ditentukan. Kemudian ada behaviorisme. Behaviorisme ini sama dengan teorinya jadi semua manusia itu yang menentukan diri dia. Kemudian ada dualisme. Nah, dualisme ini kata Pak Farudin Faiz maksudnya adalah manusia itu punya dua sisi, ada baik dan ada jahat. Maksudnya dilihat dari Quran surah Syams. Fujuraha wa taqwaha. Jadi ada yang condong pada kebaikan dan condong pada keburukan gitu. Ini manusia dilihat dari dua sisi. Kemudian ada humanisme. Nah, ini teori yang mengatakan bahwa ini dalam buku ini ya, dalam buku ini Bapak Fahrudin Faiz bilang humanisme ini melihat manusia itu fitrahnya cenderung pada kebaikan. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu ya baik gitu. Humanisme. Ini di kalau beliau itu menyangkutkan dengan ayat yang tadi Ar-Rum ayat 30 fitratullahi fitratullahi lati fatarna sa'aliha itu. Kemudian ada psikoanalisis. Nah, ini teorinya Sigmund Freud. Manusia itu digerakkan oleh instingnya. Gitu. Jadi, isma-isma ini ada disebutkan dalam buku ini. Ini sebagai pemaparan aja sih. Kalau beliau itu cuma memaparkan, beliau tidak mengatakan ini benar salahnya.
Karena biasanya kalau anak TKU kalau udah dengar isme-isme itu curiga gitu. Uh, tapi saya pernah tanya sama dosen, Ustadz, apakah semua isme itu tidak baik? Terus kata beliau, emang ada isme yang baik? Apa contohnya? Terus saya nyeletuk, bukan nyeletuk sih, saya jawab, nasionalisme gimana Ustadz? Ternyata nasionalisme itu juga akarnya itu dari barat itu kan, revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte, dan itu untuk melunturkan konsep umat Islam. Jadi terkotak-kotakan oleh negaranya masing-masing. Ini juga pernah disampaikan waktu darah Senyawa Ringkas ya, gitu. Jadi ya semua itu memang patut dicurigai. Tapi kalau saya melihat Bapak Fahrin Faiz ini, dia hanya memaparkan gitu, nggak memberikan nggak memberikan pandangan apakah ini benar atau tidak gitu juga. Dan bahkan beliau menyangkutkan dengan ayat ya, itu untuk yang dualisme sama monisme itu. Nah ini dia, kecenderungan manusia. Jadi kata Bapak Fahruddin Faiz, manusia tuh punya dua kecenderungan, yang positif dan negatif. Yang pertama, yang positif itu ada beragama. Ke manusia fitrahnya beragama. Kemudian manusia itu condong pada kebenaran, ya kan? Karena ya kita itu pasti pengen ada di kubu yang benar. Kita juga hidup ini sama ini mencari apa sih yang benar itu. Dan karena kita nggak mau salah, salah itu nggak enak. Yang enak itu kalau kita ada di kubu yang benar. Dan akhlak di sini maksudnya adalah perbuatan terpuji. Jadi kita kan manusia itu ya, fitrahnya adalah berkata jujur. Kalau dia berbohong, bahkan tubuhnya itu bisa mengindikasikan bahwa dia sedang berbohong. Makanya ada yang namanya alat pendeteksi kebohongan itu kan. Nah, itu bisa ketahuan tuh manusia bohong tuh dari denyut jantungnya misalnya, dari pupilnya. Pupilnya misalnya besar, kecil itu kelihatan dia kalau lagi bohong. Atau dia agak keringatan, agak gugup gitu. Pokoknya karena fitrahnya manusia itu dia berbuat terpuji, berbuat yang benar. Jadi kalau dia menyalahi itu ada yang apa ya, ada yang nggak beres di dirinya gitu. Kemudian keadilan ya pastinya kita karena kita pengen di kubu yang benar, kita pengen kubu yang adil juga. Makanya kan cerita-cerita kita sekarang ini banyak tuh film-film superhero tentang membela keadilan gitu-gitu kan. Nah itu karena manusia tuh cenderungnya pada keadilan. Juga kepada ini ya, kayak saudara-saudara kita di Palestina itu kan sering kan orang-orang bilang nggak perlu jadi nggak perlu jadi Islam untuk membela Palestina, jadi manusia saja gitu. Nah, karena manusia tuh ngerti apa yang terjadi di sana itu adalah bentuk ketidakadilan gitu. Seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Jadi manusia itu juga dia tidak mau terlalu terkungkung, nggak mau terlalu diatur yang sedetail itu. Dia pengen bisa bebas memilih gitu, bebas melakukan apa saja, dan pastinya bebasan ini kalau dalam Islam punya batas-batasnya. Kemudian keindahan, kebersihan, dan kesucian. Nah, ini juga kecenderungan positif dari manusia. Setiap orang tuh pasti pengen dilihat baik, pengen terlihat indah. Kita juga kalau lihat sesuatu yang kotor, kita lihat kamar berantakan, rumah berantakan tuh rasanya enak. Karena kita punya kecenderungan pada kebersihan dan kita ngelihat sesuatu yang kotor, yang kita pasti jijik gitu kan. Karena kita juga punya kecenderungan positif pada kesucian. Kemudian fitrah berketurunan tadi. Nah, ini kan setiap orang yang sudah menikah ya pasti mereka mengharapkan keturunan. Bahkan dalam Al-Quran pun ada ya kayak nabi-nabi, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim kan berdoa untuk punya keturunan seperti itu. Jadi itu memang fitrah manusia. Kemudian ada kecenderungan negatifnya manusia itu bisa zalim, bisa zalim ya, bisa zalim baik kepada dirinya maupun kepada orang lain, sadar nggak sadar. Tuh kadang kita zolim sama diri sendiri, bisa zolim pada bendanya, misalnya zolim itu kan menentukan apa, tidak adil yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya gitu. Jadi misalnya duduk di apa, kalau anak pernah diajarin duduk di meja itu benar nggak gitu. Enggak kan, itu nggak benar, itu nggak adil, berarti tidak beradab, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya karena meja itu bukan tempat duduk. Atau bahkan guru anak tuh pernah bilang pakai sepatu terus kita
kayak yang bagian belakangnya itu kita injek gitu. Hasilnya itu bukan bukan untuk diinjak kan. Nah, itu kata guru Aran juga termasuk kita tidak menempatkan sepatu itu sesuai dengan yang seharusnya dipakai. Itu berarti kita zalim lah gitu bahasanya. Kayak dulu manusia itu bodoh. Dia sok tahu menganggap dirinya bahwa dia sudah tahu padahal dia belum tahu apa-apa. Padahal ilmunya terbatas gitu. Udah gitu dia nggak mau belajar. Nah, itu ada orang-orang seperti itu kan. Ini kecenderungan negatifnya. Dan tergesa-gesa. Nah, ini juga kita lihat kita tuh pengennya doa kita cepat dikabulkan. Pengen cepet pokoknya lah. Apalagi zaman sekarang instan. Pengen dapat informasi yang cepat. Pengen sampai ke suatu tempat dengan cepat. Semuanya tuh lakukan dengan cepat gitu. Apa kalau yang sekarang tuh yang culture itu, ya Allah. Pokoknya yang kultur yang pengen cepet-cepet itu loh, apa istilahnya, itulah pokoknya. eh Bukan apa ya, kultur yang pengen cepet-cepet itu, kultur manusia modern. Nah, itu kan sangat menggambarkan sifat manusia yang tergesa-gesa. Kemudian manusia itu juga pelit, ya perhitungan sama hartanya, disuruh sedekah tapi dia merasa takut nih kalau uangnya berkurang gitu, kikir lah. Ini eh, kalau beliau di buku ini, Bapak Farun Faiz itu menyandingkan dengan ayat Quran surah Isra 100. Kemudian maksudnya juga suka membantah atau mendebat. Nah, ini kan disuruh apa, dia tuh mendebat dulu, bertanya dulu. Kayak disuruh sembelih sapi, nanya dulu, sapinya warnanya apa? Sapinya ciri-cirinya gimana? Umurnya berapa gitu kan. Sudah dikasih tahu nih semuanya. Warnanya kuning, umurnya ini, ciri-cirinya ini. Tau-taunya nggak dikerjain. Suka membantah, pokoknya ada aja alasannya. Kayak disuruh ini, tapi kan, gitu. Kan ada kan orang-orang kayak gitu. Nih, ini kecenderungan negatifnya. Kemudian berkeluh kesah. Nah, ini juga ada dalam Al-Quran. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Gitu. Dalam Quran surah Al-Ma'arij. Nah, eh, tapi ada yang dikecualikan, yaitu siapa orang yang istiqomah sholatnya, orang yang sedekah, orang yang menjaga kemaluannya, orang yang menjaga amanah dan janjinya, gitu. Tapi ada memang manusia itu tempatnya berkeluh kesah, tapi ada yang dikecualikan, gitu. Dan yang tadi ada di Quran surah Marij, orang-orang yang dikecualikan itu. Kemudian melampaui batas. Nah, manusia itu juga kadang dia nggak sadar sama batasan dirinya. Dia padahal terbatas gitu, tapi dia mau melampaui hal itu. Jadi makanya sering kan eh, para guru kita mengatakan, atau kalau lagi kajian ini ya buku Prof. Atas, manusia itu penting untuk mengetahui batas dirinya gitu, supaya dia tidak melampaui batas. Nah, kalau contohnya nih sekarang ada orang yang dia itu modalnya ngaji di YouTube, denger doang, tapi dia udah berani membantah ulama, itu kan namanya melampaui batas ya. Dia tidak sadar akan eh, apa namanya, dia dirinya tuh tidak qualified gitu untuk membantah ulama. Padahal ilmunya apa sih gitu. Kalau dibandingkan dengan ulama, cuman apalagi cuma modal nge-YouTube doang kan, ngaji online gitu. Nah, ini salah satu contoh melampaui batas. Kemudian susah bersyukur. Nah, ini juga sering banget kan di-mention di Al-Quran. Kalau lam tashkurun, kayak sedikit sekalian bersyukur gitu-gitu. Jadi ini kejuruan negatif ini jadi ingat kita, meskipun buat iya ya, untuk menghindari hal-hal ini. Berarti kalau manusia itu tempatnya berkeluh kesah, cenderung berkeluh kesah, berarti gimana caranya kita menjadi orang yang tidak berkeluh kesah atau susah bersyukur. Jadi gimana caranya kita tidak masuk dalam kelompok yang susah bersyukur, tapi kita masuk dalam kelompok yang pandai bersyukur. Kemudian yang terakhir, ketika susah berdoa, ketika senang lupa. Ini sering banget nih di mention gitu. Jadi ketika susah dia berdoa, berzikir kemana-mana, bersolawat, minta doa sama semua orang gitu. Doain Nana ya, doain saya gitu, bla bla bla. Nanti bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, habis sholat berdoa, sujudnya panjang gitu kan, ketika dia sedang ditimpa ujian, cobaan. Tapi ketika udah diberi kebaikan, diberi kemudahan, kesenangan, dia lupa gitu. Dia lupa siapa yang ngasih, dia lupa dengan doa-doa panjangnya itu, dia lupa dengan malam-malamnya yang dihabiskan untuk beribadah, dia lupa. Semoga kita nggak masuk dalam
golongan yang negatif ini. Kemudian dari potensi negatif. Nah, kembali ke fitrah itu berarti kita selamat dari potensi negatif dan bisa menghidupkan potensi yang baik. Jadi kalau tadi Ustadz Asep Sobari mengatakan kembali ke fitrah itu artinya menjadi kosong. Nah, tapi kalau Bapak Fahrudin Faiz berpendapat bahwa kembali ke fitrah itu kita dari potensi negatif ke potensi yang baik. Yang tadi kecenderungan negatif ke kecenderungan yang baik. Kemudian ada ini perkataan being human is given, but keeping our humanity is a choice. Jadi menjadi manusia itu takdir, teman-teman. Tapi menjadi manusia yang manusiawi itu adalah sebuah pilihan. Kita bisa menjadi manusia yang lebih banyak cenderung negatifnya itu bisa. Tapi bisa juga kita menjadi manusia yang baik gitu, yang banyak cenderungan baiknya. Jadi itu pilihan kita. Dan semua itu apa tadi? Majazi, ada balasannya gitu. Dan kata seorang penulis Prancis, Paul Ricard, all people have characters. They accept. Mereka, saya tuh temuin pertanyaan psikologi katanya. Sudah Fasya, suaranya agak keputus-putus ya. Kalian bayangkan diri kalian. Oke. Ini Oke, halo, sudah Fasya? ya, ya. Apa Mas? Udah masuk belum mana? Oh, udah. Oke. Jadi, Apa nih ya jadi teman-teman? suaranya agak terputus-putus juga sih. Oke. Udah ya? Udah. Nah, oke, balik lagi ya. Bismillah. Ini suaranya udah gimana? Teriri. Udah, wadih. Oke, alhamdulillah. Eh, tadi sampai di penulis Prancis aja ya, Alphonse Sécart. All, all people have three character. Yang pertama which they exhibit, yang mereka tunjukkan, which they are, dan which they think they are. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan psikologis itu biasanya gini. Kalian itu kalau bisa milih menjadi hewan apa? Gitu. Kalau hewan itu nggak ada, kalian menjadi hewan apa? Kalau hewan itu juga nggak ada, kalian menjadi hewan apa? Nah, itu menunjukkan ini, yang tiga ini. Pilihan pertama kita adalah apa yang kita tunjukkan, apa yang kita mau orang lain lihat tentang diri kita. Kemudian, pilihan kedua kita mencerminkan apa apa yang ketiga ini. Apa yang kita pikir kita itu kayak contoh aja misalnya yang pertama Ana milih panda gitu. Yang kedua Ana milih elang, yang ketiga Ana milih harimau misalnya gitu ya. Nah, jadi berarti which they exhibit. Apa yang mau Anda tunjukkan adalah Anda itu panda gitu. Kalau apa yang Anda pikir Anda adalah itu, berarti elang. Kemudian apa yang Anda sebenarnya itu adalah harimau. Nah, gitu cara cara mengaplikasikan teori ini. Jadi tiga hal itu, tiga karakter itu mencerminkan kita. Ada tiga dalam diri manusia. Gitu.
Jadi itu tadi, being human is given, but keeping our humanity is a choice. Jadi kita jadi manusia itu adalah takdir, amanah yang sudah daripada Allah sebagai khalifah fil ard, sebagai hamba Allah, dan amanah itu harus kita syukuri karena tadi Allah itu memuliakan manusia, sangat sayang sama manusia gitu kan. Dan karenanya kita harus keeping our humanity gitu, memanusiakan diri kita. Jadi jangan jangan terhenti di unsur tadi ya, unsur hewan. Kita jangan di unsur tubuhan aja itu. Berarti orang yang cuman kerjaannya makan, minum, tumbuh dan bergerak itu berarti sampai di unsur hewan aja gitu. Tapi kita harus jadi sampai unsur ilahiyah gitu lah. Bagaimana kita bisa takhluk bi akhlakillah. Sebagai khalifatullah kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Memang kita tidak bisa mungkin memberikan kasih sayang seperti Allah sayang sama kita itu karena kita adalah makhluk yang terbatas, tapi kita harus mencoba untuk menerapkan sifat-sifat Allah itu pada diri kita gitu. Nah, ini slide terakhir, ini ada quote anak ambil dari Ci Aida Azrin, we are a masterpiece and a work in progress at the same time. Jadi kita adalah sebuah mahakarya dan sebuah work in progress dalam waktu yang bersamaan. Jadi jangan insecure, jangan jadi ya, jangan insecure, jangan sedih. Pokoknya lakukan sebaik kita yang kita bisa semaksimal mungkin, mensyukuri amanah yang sudah Allah berikan, tugas kita sebaik-baiknya sebagai khalifah fil ard dan Abdullah gitu. Baik, mohon maaf ini panjang banget dan ada problem teknis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Anak kembalikan ke Teh Riri. Ahlan Teh. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik, Kak Fasya. Oke, mungkin dari teman-teman yang mau bertanya atau ngasih kritik dan saran, dipersilahkan. Ditulis atau raise hand, boleh. Tapi sebelumnya Kak Fasya, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, mungkin anak juga bertanya-tanya gitu ya. Tadi sempat bahas gitu tentang manusia dalam Al-Quran. Itu mungkin kalau anak kan belum pernah buka bukunya ya, belum pernah juga baca-baca gitu isinya. Mungkin boleh nggak beliau itu ngambil rujukannya dari mana ya, itu yang manusia dalam Al-Quran gitu. Dan kebetulan kemarin tuh anak kan bahas semantik ya pas skripsi gitu di Rosah Dalaliyah gitu, bahas semantik yang mana ngebedain gitu. Bahasa itu kan banyak ya, ada taradufnya, kemudian kayak persamaan gitu. Tadi dibahas juga kayak manusia, terus insan, terus apa lagi bashar ya, dan lain-lain lah tadi gitu. Mungkin nanti bisa nggak dijelasin referensinya itu dari mana, atau perbedaan-perbedaan yang lebih mendalam lagi yang ada di buku itu bagaimana? Mungkin itu Kak Fasya. Teman-teman yang lain bisa dipersiapkan ya. Iya Teh. Jadi kalau ini ya kelebihannya buku ini dia memang bahasanya ringan, populer gitu. Tapi kekurangannya adalah dia tidak menyertakan referensi gitu. Jadi nggak ada referensinya. Ini beliau ambilnya dari mana? Dia kan kalau misalnya buku ada daftar pustakanya ya. Nah kalau buku ini nggak ada. Itu dia tuh pun yang tadi Ana tahu beliau membahas tentang ibadah lahir dan ibadah batin itu dari penyebutan beliau sendiri bahwa beliau mengambil referensinya dari kitab Sirul Asror gitu. Kitab tasawuf. Tapi kalau untuk pembahasan yang Bashar, Ins dan Nas tadi, Insan juga itu beliau tidak menyertakan referensinya di mana. Beliau cuma langsung mengatakan ini Bashar. Bashar itu segi fisik gitu. Ayatnya ini, ayatnya beliau ambil yang tadi, yang iblis tidak mau bersujud kepada Adam gitu. Kemudian yang ins juga tadi ayatnya beliau ambil yang Az-Zariyat itu, kemudian insan dan nas itu juga langsung beliau jelaskan secara apa ya, secara sekilas gitu, nggak secara detail si beliau jelasinnya. Kalau misalnya Riri mau tentang membahas tentang manusia itu ada sebenarnya paper
paper tentang semantik analisis nah insan dari Profesor Al-Atas gitu. Jadi nanti ada medan semantiknya gitu teh. Insan itu ada medan semantiknya, misalnya ada akal, terus ada hayawaniyah, ada apa tadi? Ada natiknya gitu. Nah itu ada papernya sendiri, tapi bukan di buku ini. Jadi di buku ini sayangnya nggak disebutkan referensinya secara mendetail gitu teh. Jadi barangkali ini memang ini ya apa sebagai pengantar lah, pengantar orang-orang yang mau belajar filsafat dan tasawuf, spesifiknya tentang bahasa tentang manusia gitu. Jadinya nggak terlalu rumit gitu bahasanya dan tidak terlalu mendetail informasinya. Jadi cukup sebagai bacaan aja sebenarnya, sebagai bacaan bukan rujukan utama gitu teh. Berarti kalau misalkan dari referensi di situ nggak tercantum gitu ya. Kan tadi juga dibahas penciptaan alam ya, penciptaan bumi itu yang dari Big Bang gitu. Kemudian juga tadi sempat Kak Fasya tuh jelasin dari pandangan Islam juga pandangan Barat gitu. Itu di situ nggak ada nggak tidak tercantum referensinya berarti. Iya, sebenarnya di sini beliau tuh menjelaskan secara sekilas. Jadi manusia ada tujuan akhir penciptaan gitu. Itu Ana yang nambahin tentang Big Bang tadi, kalender kosmik itu Ana yang nambahin gitu. Karena beliau menjelaskannya sangat sekilas, sangat singkat. Jadi buku ini dia sangat padat gitu. Banyak yang dibahas, karena banyak yang dibahas sih sebenarnya. Kan ini baru bab 1 ya, yang kita jelaskan ini udah panjang banget. Tapi ada banyak bab lagi di sini, jadi beliau tidak menjelaskan secara detail sebenarnya. Secara sekilas-sekilas aja. Paling 1-2 paragraf gitu. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya ya, dipersilahkan. Kak Ainun mungkin, Kak Farah, Kak Mariam yang mau bertanya. Boleh. Ya, atau beri saran dan kritik, boleh. Kak Ahmad, mungkin Kak Alfia, Kak Ihsan, Kak Khairunisa, Kak Rivaldi mungkin ada yang kritik dan saran. Permisi, Saudara Fasa. Untuk apa namanya daftar isi bisa difotokan nih buku itu. Boleh sebentar ya, Kak. Nanti kirim ke Ya, grup mungkin ya, Kak. Ada Atau yang ada nggak yang ada di di grup? atau Kak Ahmad mungkin ingin memberi kritik dan saran atau pertanyaan mungkin. Gak kelihatan Kak Fasya karena antum pakai background. Background. Antum pakai background soalnya, jadi nggak kelihatan. Nah, wadi. Atau dibaca dulu ya, Kak? Nggak kebaca sih, tapi ya nggak jelas gitu. Nah, bacain aja ya. Karena kalau buka ini lagi, buka PPT lagi kayaknya takut ini. Takut teknis lagi. Jadi bagian fotoin 1 lah. manusia. Kenapa Ustaz? Apa Kak? Dibaca juga nggak apa-apa. Ya oke. Dia bagian 1 manusia itu pembahasannya tentang fitrah, tentang humor, tentang pernikahan, doa, main-main dalam hidup, dan ada nama baik. Itu cerita reflektifnya nama baik. Kemudian ada bagian 2 waktu, membahas tentang waktu, ada tentang misteri waktu, dan ateisme praktis. Kemudian bagian 3 ada tentang penghambaan, itu ibadah lahir dan ibadah batin. Kemudian ada citra reflektif, yaitu Diogenes si anjing. Gitu. Saya udah dikirim ke grup ya sama Kak Mariam. Oh belum. Mau nanya deh. Boleh.
Kenapa Silakan. Kak Paca milih buku ini untuk di-share ke kita? Maksudnya ya pasti sebagai pereview dan pembaca buku juga ya, pembaca buku-buku yang lain juga. Nah, Kak Paca ini kan lagi pasca juga di Unida gitu. Jadi pasti punya alasan tersendiri tuh milih buku filsafatnya Pak Farudin Faiz nih untuk di-share hari ini gitu. Setelah antum baca buku itu sebenarnya antara hal yang signifikan dan bermakna ke Kak Paca sendiri apa sebenarnya? Jadi kan Ana baca buku ini sebelum PKU ya. Nah, Ana merasa buku ini nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Tapi setelah Ana PKU kemudian Ana baca ulang, kok ada yang agak beda nih gitu. Kan tadi dia pakai istilah-istilah dualisme, humanisme, bahkan humanisme itu dikaitkan sama ayat, dualisme juga dikaitkan sama ayat gitu. Itu kan berbeda ya sama apa sama yang kita pelajarin. Terus anak konfirmasi pada guru-guru yang ada di sini, anak bilang diskusilah gitu. Ini kok beliau membahas tentang humanisme ya, terus sama dualisme, dan ya ternyata memang sebenarnya apa yang beliau maksud itu tidak sama dengan humanisme yang kita pelajari dari pemikiran barat. Misalnya kayak humanisme dualisme tadi. Beliau tuh maksudnya dualisme itu di diri manusia ini ada dua sisi gitu, baik dan jahat. Tapi bukan bermaksud untuk mendikotomi semua hal. Ya kan dualisme gitu kan. Maksudnya bukan seperti itu. Kemudian dari humanisme juga itu bukan maksudnya yang antroposentris itu, bukan gitu juga sebenarnya apa yang dimaksud oleh beliau. Jadi gimana ya? Beliau ini memakai istilah-istilah yang kurang sesuai dengan tempatnya lah, kalau Anda bilang seperti itu. Kalau dari kacamata kita yang sudah belajar worldview Islam dan worldview Barat ya, ada istilah-istilah yang tidak sesuai dengan tempatnya, dan ada juga yang karena ini kumpulan dari filsafat Islam, filsafat Barat, kan? Jadi menurut Ana boleh sih dibahas ini untuk ya buat teman-teman yang membaca langsung bisa difilter lah gitu bacaannya. Ini bukan buku rujukan utama ya, ya sedang bacaan aja lah gitu. Dan Ana merasa ini pas banget gitu buat Ana bahas menjadi manusia menjadi hamba, bukan karena kajian Ana juga tentang manusia sebelum-sebelumnya. Jadi ya sekalian aja Ana bahas buku ini. Dan sebenarnya Ana sukanya tuh di bab ketiga tuh Ana suka juga yang bagian ibadah lahir ibadah batin karena itu sangat sangat sufi sih bahasannya di sini, sangat tasawufi gitu. Jadi boleh kalau misalnya ada teman-teman yang ya melihat ini di toko buku atau di perpustakaan, boleh dibacalah sekilas sebagai bacaan selingan gitu. Itu kenapa Ana ambil buku ini karena sejalan dengan kajian Ana tentang manusia dan hamba gitu. Jadi menyentuh bagian filsafat, menyentuh juga bagian tasawuf. Kalau sekarang kan Ana kajiannya pengen fokus sama ateisme, jadi kayaknya terlalu berat gitu untuk review buku. Ana mau yang ringan-ringan aja lah itu buat teman-teman. Jadi nggak seberat teman-teman yang lain yang kajiannya udah yang ada pakai History of Java lah, ada Kainan ngebahas tentang perguruan tinggi, Prof. Daud gitu. Ana pengen ya yang populer-populer aja gitu. Nggak filosofis ya pemilihannya. Menarik, menarik. Mau nanya lagi lah, Kak Paca. Oh, boleh Bisa nggak, Kak. Kak Riri? Silakan Kak Ahlan. Oh, iya. Langsung Alan, aja ya. Alan. Apa namanya? Eh ya menarik ya, maksudnya ya mumpung Kak Paca sebagai materi kita hari ini, per-review kita hari ini, mungkin kita bisa nanya-nanya nih tentang tadi katanya lagi mau fokus meneliti tentang manusia. Nah, nanti ada kaitannya sama eh, ya kritik ya ateisme lah ya, gimana ateis itu memahami konsep diri atau konsep dia sebagai manusia gitu. Sekarang share spill dong Kak Pasha bacaan antum tentang konsep manusia nih. Kalau menurut Islam itu apa aja gitu? Kalau yang pertama pasti begini ya kan. Kalau mau yang lain itu ada buku Prof. Al Atas.
on Justice and the Nature of Man. Itu sangat padat, bukunya tipis saja. Tapi itu udah padat tentang manusia. Itu boleh. Kalau mau dibaca, boleh juga. Terus apa lagi tentang manusia ya? Hmm, sebenarnya Ana lebih ke ini sih. Lebih ke evolusi pasti. Karena Oh itu kajian iya, iya. Ana. Heeh. Jadinya Islam dan Menarik, menarik. evolusi. Oh ya, sebenarnya di Prolegomena itu juga ada pembahasan tentang manusia. Gitu. Iya, tentu, tentu. Heeh. Iya, di Prolegomena. Mana lupa di bagian mana ya? Ada psikologi of man, ada tentang manusia lah di Prolegomena itu. Kalau mau dibaca. Ya, eh, kalau mau juga tuh tentang ada beberapa paper. Salah satunya tuh pernah lihat nggak ini papernya Ustadz Afif tentang Ahsanut Taqwim. Ada loh di Tasfiyah. Itu boleh juga Tasfiyah itu dibaca apa, tuh. Kak? Kenapa? Tasfiyah itu apa? Oh, Tasfiyah itu Afwan. Tasfiyah itu jurnal jurnal Unida. Jurnal Unida. Jadi di situ ada papernya Ustadz Afif, judulnya apa ya? Anda lupa pokoknya tentang konsep Ahsanut Taqwim, perspektif Said Nursi. Itu. Ah, oke, syukran Kak Caca. Itu Ustadz Afif ini, Ustadz Afif Iya, PKU. Ustadz. Iya, betul. Azhar Oh, Afif. oke, iya, Ustadz Afif. Oke, menarik. Syukran Kak. Ya. Ini ada pertanyaan di chat nih, Saudara Fasya. Dari Kak Ihsan. Humanisme Oke. menurut Kak Ainun udah belum? Maaf. Udah nanti kita ngobrol gak apa-apa. Iya. Monggo yang Kak Isen. Kak Ihsan dulu ya, Kak. Nah, Oke. humanisme menurut Fahrudin Faiz seperti apa detailnya serta rujukannya, Kak Ahlan, Kak Fasya, langsung aja Iya. dijawab. Ya, oke. Bismillah. Jadi humanisme yang beliau maksud di sini bukan yang seperti anak ketahuin ya, setidaknya bukan seperti anak ketahuin tentang bagaimana manusia itu menjadi pusat itu ya, menjadi ukuran baik dan buruk, pokoknya menjadi pusat segala sesuatu gitulah. Bukan itu. Jadi maksud beliau ini manusia itu cenderung pada fitrah yang baik. Karena tadi beliau sangkutkan dengan ayat Quran surah Rum ayat 30 tadi. Fitratullahi allati fatarnas 'alaiha itu. Yang berarti manusia ini cenderungnya pada kebaikan gitu, maksud beliau itu seperti itu. Tapi sayangnya untuk referensinya beliau tidak mencantumkan beliau itu dapat dari mana, karena ini benar-benar cuma satu paragraf aja. Nih, ini cuma satu paragraf aja beliau menjelaskannya. Jadi kalau kata beliau, karena tadi manusia punya fitrah kebaikan, berarti pasti dia tuh baik gitu. Apapun itu pasti manusia cenderung pada kebaikan. Dan akhirnya itu menjadi suatu ukuran penilaian ya kayaknya, bahwa manusia itu pasti memilih yang baik gitu. Nah, itu maksudnya beliau itu seperti itu. Kalau itu dari pemahaman Ana ya. Jadi beliau tuh nggak yang kayak humanis apa yang selama ini kita kita pelajari gitu. Karena di sini juga beliau tuh banyak mencantumkan dari filsafat barat dan yang kita di dualisme humanisme itu, tapi beliau tidak mengatakan beliau tuh pandangannya seperti apa. Cuma beliau paparkan aja ini gitu. Beliau nggak bilang ini benar atau salahnya, nggak beliau bilang gitu. Semoga Pengen, menjawab. pengen sharing dong yang terkait Ya, itu. boleh. Boleh, Kak. Soalnya Assalamualaikum teman-teman. Nama Waalaikumsalam. Iya, jadi saya tuh apa ya, domisilinya di Jogja kan. Jadi alhamdulillah berkesempatan beberapa kali ikut kajian sama Pak Faiz gitu kan di Masjid Jenderal Sudirman. Dan setelah ya memang memang apa Kak Fasya tadi cerita tentang bukunya, ya sinkron sih sama kalau kajian-kajian offline-nya juga cara beliau apa ya, cara beliau mengemukakan, misal ada satu topik tentang apa filsafat ya. Biasanya beliau tuh memang akan memaparkan gitu. Maksudnya memaparkan ya dari barat itu tokoh-tokoh yang bahas ini siapa aja, gagasannya apa aja, teorinya apa aja gitu. Nah, terus nanti yang seterusnya baru dari Islam juga gitu kan. Siapa tokoh-tokohnya, apa ya komparasinya seperti apa gitu. Nah, tapi biasanya memang beliau tuh tidak kayak apa ya?
memberi kesimpulan atau menetapkan stand itu enggak gitu. Maksudnya biasanya Pak Faiz tuh enggak sih kalau kalau di kajian offline ya. Beliau tuh jarang kayak eh ya somehow menyuruh kita untuk berpikir sendiri gitu. Maksudnya berpikir sendiri, oke, kalian udah lihat nih kalau dari barat gini pemikirannya, bukan dari barat sih, dari tokoh-tokoh ini sekian-sekian, oh ini gini pemikirannya. Kalau dari tokoh Islam kayak gini. Ya kalian mikir sendiri atau ya decide sendiri gitu kan. Gimana cara kalian menyimpulkan itu gitu. Nah, bagiku sih itu hal ini ada pros and cons-nya gitu lah ya. Eh, Pertama, ya kalau orang kan bukan semua orang juga ketika membaca ya istilah-istilah terkait dengan pemikiran Barat maupun Islam, sama ada dia baca buku atau dia dengar kajian offline gitu ya atau online sama Pak Faiz, itu tidak semua orang juga paham dari akar-akarnya gitu. Maksudnya ya tadi misalnya pertanyaan Kak Ihsan itu, humanisme yang dimaksudkan Pak Faiz itu apakah sebenarnya seperti apa gitu ya, kalau tidak sama dengan humanisme yang kita paham, ya apa ya akar pemikirannya yang dari barat itu. Karena setiap pemikiran itu dan setiap istilah itu sebenarnya punya sejarahnya gitu kan, punya akar sejarahnya, punya sebab kemunculannya, dan apa ya tujuan kemunculannya itu untuk merespon apa gitu, punya backgroundnya gitu lah, background sejarahnya. Dan kalau tadi Kak Fasya cerita bahwa istilah itu dipakai oleh Pak Faiz tapi kayak merujuk kepada sesuatu yang lain, itu sih kalau tanggapan aku ya kayak memang kurang kurang pas ya, maksudnya karena itu nanti bisa jadi kerancuan istilah gitu ya, apalagi bagi tadi yang aku bilang orang-orang yang eh, tidak terbiasa membaca, ya itu dari akar-akarnya. Jadi dia tuh dengar kajian doang, terus dia oh ini humanisme nih, oh atau oh ini dua apa tadi ada dualisme gitu. Jadi dia udah rancu kan, jadi kayak nggak bisa membedakan dualisme itu maksudnya seperti apa gitu kan, karena yang nggak tahu backgroundnya tadi gitu. Makanya sebenarnya penting ya, memang kalau aku sih merasa buku Pak Faiz itu bisa dijadiin suplemen gitulah ya. Tapi tentu apa ya, lebih banyak bacaan core yang harus dilakukan, terutama terhadap pemikiran-pemikiran setiap satu ya tokoh atau gagasan yang beliau mungkin cerita di buku itu atau di kajian-kajiannya gitu. Nah, mungkin highlightnya di sini adalah saran kalau sebagai seorang yang juga mendengarkan kajian beliau gitu ya. Saran dan pandangan dari saya itu, ya pastikan kita tuh baca secara utuh lah ya tokoh dan gagasan serta pemikiran yang beliau kemukakan gitu. Baca secara utuh tuh dalam artian cari tuh buku-buku primernya gitu. Misalnya tokohnya siapa yang diangkat ya tentang humanisme tadi atau apa ya dualisme itu yang dimaksudkan. Nanti baca buku primer yang ditulis oleh tokoh itu sendiri misal. Sekarang udah banyak sih terjemahan ya dari buku-buku pemikiran-pemikiran barat maupun Islam itu yang udah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah aku lihat di Shopee Indonesia itu sangat udah masuk ya. Jadi pemikiran itu bisa diakses gitu. Apalagi ya mungkin sarannya. Em, Ya selain itu kayak komentar tentang bahasa tadi, penggunaan istilah tadi, kenapa kita merasa kurang pas, dan ini bukan cuma pendapat pribadi sih, tapi memang ada nanti problemnya tuh jadi ke problem worldview gitu, problem bahasa. Kalau kata Alatas itu kan dalam buku apa, Concept of Education itu, bahasa itu mengandungi itu worldview, mengandungi cara berpikir, cara pandang, kayak setiap, makanya seorang Muslim dan ilmuwan itu harus memerhatikan setiap kata yang dia gunakan gitu. Apalagi istilah atau kalimat lah yang dia bikin ya, statement, conclusion gitu. Itu harus harus sinkron dan harus apa ya, tidak menyalahi pandangan alam atau worldview Islam yang sesungguhnya gitu. Jadi ya kalau nggak bisa sembarangan lah ya, dalam kata lain, untuk memilih ya istilah dan nanti kita takrifkan istilah itu dengan sebuah takrif yang tidak lazim atau berbeda dengan apa yang dibahas sama ulama dan ya orang-orang sebelum kita, baik itu di barat ataupun di Islam. Karena misal udah lumrah nih atau udah lazim, pakemnya itu misal dualisme itu definisinya A. Terus kalau kita tiba-tiba pakai istilah dualisme definisinya B, itu kan ya sebenarnya hanya bikin rancu aja sih kalau menurutku gitu. Kayak apa ya?
eh, ya tidak membantu orang-orang yang mungkin baru mau mulai memahami sesuatu gitu. Padahal hakikat ilmu itu kan sampainya makna kepada diri kita ya, makna yang sesungguhnya gitu. Kita belajar supaya makin jelas, bukan supaya makin rancu gitu sih. Maksudnya kalau dalam Islam itu kan ada metode belajar itu mulai dari yang kita udah jelas, baru kita coba untuk memahami yang samar gitu, yang belum jelas. Nah, kalau ya pembacaan kita itu juga sama-sama samar, ya nggak akan ketemu kejelasannya gitu. Dan apa ya, tidak mencapai tujuan belajar itu sendiri. Jadi apa ya, penting sih, maksudnya lebih dari sekadar kayak oh itu ya istilahnya doang, nanti tetap bisa menyimpulkan sesuatu apa, maksudnya kita nanti saring sendiri lah ya, difilter sendiri gitu gitu. Tapi ya buat buat ini aja sih, buat apa ya, mungkin pemantik atau ya kita kita di sini diharapkan menjadi orang yang ya berhati-hati lah ya dengan penggunaan istilah dan bahasa, karena tahu betapa pentingnya itu pada tadi pembentukan worldview dan sebagainya. Gitu sih ya, panjang sih. Tapi ya itu mungkin tanggapan dikit ya Kak Paca dan teman-teman. Ya, makasih Kak Ainun, sangat insightful. Ya, ini salah satu alasan kenapa Ana mau bahas buku ini juga. Memang Ana menemukan istilah-istilah yang kayak kurang pas gitu. Makanya kayaknya ini emang harus dibahas deh, biar kan beliau ini salah satu tokoh ya yang ya lumayan terkenal lah gitu kan di kalangan mahasiswa, di kalangan orang-orang awam yang tertarik sama filsafat gitu. Jadi supaya ada filternya gitu ketika membaca buku-buku beliau atau mendengarkan kajian-kajian beliau gitu. Uh, Coba host bisa di jeda nggak rekamannya? Jeda bentar rekamannya malam ini. Nggak kerasa ya, Masya Allah. Mungkin sebelum ini kita dokumentasi dulu ya. Kepada teman-teman, terima kasih sudah bergabung sampai akhir. Masya Allah, barakallahu fikum. Syukuran juga kepada Kak Fasya atas ilmunya. Syukuran kepada teman-teman yang sudah memberikan saran, kritik, dan pertanyaan. Mungkin itu saja. Semoga dimudahkan terus dalam thalabul ilminya. Syukuran, jazakumullah khairan kathiran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah. Kak Riri monggo dipandu untuk dokumentasi. Oh, udah Kak. Loh, udah. Tadi aku otomatis. Dokumentasinya dipersiapkan dulu. Udah pada keluar semua. Udah lah. Udah keluar semua. Ya udah.